Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang fungsi trigonometri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mamai Humayroh dan rekan saya Titi Rizky. Saya Irmayanti. Dan saya Nidan Hovia. Nah, di sini kita akan menggunakan media pembelajarannya yaitu GeoGebra. Perhatikan video berikut. Kita di sini menggunakan aplikasi GeoGebra, di mana GeoGebra adalah sistem geometrik dinamik. Anda dapat melakukan konstruksi dengan titik, vektor, ruas garis, irisan kerucut, begitu juga dengan fungsi dan mengubah hasil konstruksi selanjutnya. Aplikasi ini juga sangat mudah untuk membantu teman-teman atau para guru dalam mengerjakan tugas pembelajaran matematika yang berkaitan dengan geometri, aljabar, tabel, grafik, statistik, dan kalkulus. Perhatikan, di sini ada menu. Jika kita ingin mengubah garisnya, tampilan grafik, nah ini sumbunya. Bisa kita perhatikan ya. Dan juga kisi-kisi. Ini bisa kalian atur sendiri. Boleh di kotak-kotak, boleh nah di sini untuk mengatur kisi-kisinya. Boleh seperti ini, boleh seperti ini. Bagaimana? Ini tergantung kasus materi pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi kelompok kami, yaitu fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri ini merupakan suatu fungsi yang grafiknya berulang secara terus-menerus dalam periode tertentu. Artinya, grafik fungsi trigonometri ini akan terus berulang, tapi dengan periode yang telah ditentukan. Kemudian, fungsi trigonometri ini memiliki nilai minimum dan maksimum. Cara menentukannya, kita dapat menggunakan metode grafik dan melalui rumus. Metode grafik dengan cara menggambarkan grafiknya. Kemudian, untuk mengetahui nilai minimum maupun maksimum, kita dapat melihat pada titik puncak bukit, yang artinya adalah nilai maksimum, sedangkan titik terendah pada lembah adalah nilai minimumnya. Yang termasuk dalam fungsi trigonometri ini, yaitu fungsi sinus, kosinus, tangen, dan fungsi kebalikannya. Persamaan fungsi trigonometri ini kita dapat lihat dari sebuah segitiga siku-siku ini, di mana ada sudut alfa dengan sisi depannya yaitu y, sisi samping x, dan sisi miringnya s. Nah, di sini ada fungsi sin alfa dengan rumus yaitu y per r, sedangkan fungsi kebalikannya yaitu kosekan alfa sama dengan 1 per sin alfa, di mana sin alfa sama dengan y per r. Jadinya kosekan alfa sama dengan r per y. Fungsi cos alfa yaitu x per r, dan fungsi kebalikannya yaitu sekan alfa sama dengan r per x, dan fungsi tan alfa sama dengan y per x, dan fungsi kebalikannya yaitu kotan alfa sama dengan x per y. Selanjutnya, ada sudut istimewa pada trigonometri. Di sini ada 4 kuadran, di mana kuadran 1 ini semua fungsi trigonometri itu bernilai positif. Dan kuadran 2 hanya fungsi sinus dan kebalikannya yang positif.
selain fungsi sinus dan kosekan ini, yang lainnya bernilai negatif. Kemudian kuadran 3 ada fungsi tan dan kotangennya yang positif, dan kuadran 4 ada cos dan sekannya yang bernilai positif. Nah, ini dia tabel fungsi trigonometri untuk sudut istimewa, di mana kuadran 1 ada dari 0 sampai dengan 90 derajat, dan kuadran 2 dari 120 derajat sampai 180 derajat, kuadran 3 dari 210 derajat sampai 270 derajat, dan kuadran 4 dari 300 derajat sampai dengan 360 derajat. Selanjutnya saya akan membahas contoh soalnya. Di sini saya telah menyediakan contoh soalnya, yaitu hitunglah fungsi dari y sama dengan cos x plus 60 dalam derajat dalam interval 0 derajat kurang dari sama dengan x kurang dari 360 derajat. Nah, di sini saya hanya mengambil beberapa sudut istimewa dari 0 sampai dengan 360 derajat. Bagaimana cara menyelesaikannya? Di sini saya menjelaskan dengan metode rumus ya. Metode grafik nanti akan dijelaskan selanjutnya oleh teman saya. Nah, cara penyelesaiannya, pertama kita ambil salah satu sudutnya, yaitu misalkan cos 0 derajat dimana y sama dengan, kita masukkan nilai cos 0 derajat pada persamaan ini, cos 0 tambah 60 derajat, maka y sama dengan cos 60 derajat. Nah, berapa nilai cos 60 derajat? Kita dapat melihatnya pada tabel tadi. Nilai cos pada sudut 60 derajat sama dengan setengah. Nah, jadi nilai cos 60 derajat sama dengan setengah. Kita masukkan pada tabel. Fungsi tabel ini untuk mempermudah kita dalam membaca hasil intervalnya. Ini dia hasilnya. Soal kedua, yaitu hitunglah fungsi dari y sama dengan 2 sin x plus 1 dalam interval x kurang dari sama dengan 0 derajat dan x kurang dari sama dengan 360 derajat. Di sini saya juga hanya mengambil beberapa sudut, di mana sudut nilai sin x-nya, yaitu di sini sudah tertera. Nah, pembahasannya yaitu, misalkan kita ambil sudut sin x-nya sama dengan 0 derajat ya, sin 0 derajat. Kita masukkan ke dalam soal, yaitu y sama dengan 2 sin 0 derajat ini kan nilainya 0, berarti 0 ditambah 1 y sama dengan 2 dikali 0 plus 1, maka y sama dengan 1. Di sini kita tulis y-nya sama dengan 1. Ini dia hasilnya. Terakhir yang akan saya bahas yaitu soal ketiga, yaitu hitunglah fungsi dari y sama dengan 2 tan x plus 1 dalam interval x kurang dari sama dengan 0, x kurang dari sama dengan 360 derajat. Di sini saya hanya mengambil beberapa sudutnya, di mana masing-masing nilai sudut ini yaitu dalam tan mempunyai nilai seperti ini.
pembahasannya yaitu saya akan mengambil pada sudut 45 derajat, yaitu tan 45 derajat, maka nilai Y nya sama dengan 2 tan 45 derajat ditambah 1. Y sama dengan 2. Di sini nilai tan 45 derajat yaitu 1, kita masukkan 2 dikali 1 ditambah 1, maka nilai Y sama dengan sini 2 kali 1 2 ya, ditambah 1 3. Jadi nilai tan 45 derajat, nilai Y nya yaitu 3. Yang lainnya juga sama penyelesaiannya seperti ini, hanya diganti sudutnya saja. Nah, ini dia hasil akhirnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan soal fungsi trigonometri dengan menggunakan metode grafik. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi GeoGebra dalam pembuatan grafik fungsi trigonometri. Yang pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasinya. Kemudian kita ubah sumbu X-nya ke dalam bentuk derajat. Kita tekan tombol pengaturan yang berada di sebelah kanan atas pada layar. Kemudian kita tekan jarak atau panjang. Lalu kita matikan tombol otomatisnya. Dan kita ubah sumbu X-nya ke dalam bentuk derajat. Kita coba dengan 30 derajat. Nah, maka sumbu X-nya akan berubah ke dalam bentuk derajat seperti ini. Lalu kemudian kita masukkan contoh soal fungsi trigonometri. Kita coba dengan contoh soal kosinus. Kita ketikkan cos X plus 60 derajat dalam interval 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, maka hasilnya seperti ini. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa cos 0 derajat adalah setengah, cos 30 derajat adalah 0, cos 120 derajat adalah min 1, cos 210 derajat adalah 0, dan cos 300 derajat adalah 1. Nah, jadi nilai maksimum dari cos X plus 60 derajat adalah 1, dan nilai minimum dari cos X plus 60 derajat adalah min 1. Selanjutnya pada soal kedua kita akan mencari grafik fungsi trigonometri yang sin dengan soal Y sama dengan 2 sin X plus 1 dalam interval 0 derajat kurang dari X kurang dari 360 derajat. Dengan menggunakan GeoGebra ini kita akan mengetahui
mengetahui grafik seperti apa 2 sin X plus 1 ini. Oke. Pada sudut 30 derajat kita mendapatkan Y-nya adalah 2. Pada sudut 120 derajat Y-nya adalah 0. Pada sudut 210 derajat Y-nya adalah min 2. Dan pada sudut 300 derajat adalah Y-nya sama dengan 0. Seperti ini 2 sin X plus 1. Terima kasih. Nah, di sini saya ambil contoh dari tangan. 2 tan X plus 1. Jangan lupa untuk mengubah sumbu X-nya. Kita matikan dulu tombol otomatisnya. Nah, kita ubah ke bentuk derajat, misalnya 30 derajat. Nah, kita sudah ketemu nih grafiknya. Terima kasih, semoga video ini membantu kalian. Itulah hasil kerja kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan mudah dipahami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.